Terima kasih Dr. Irwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya membawakan makalah Prof. Heru ya. Jadi guru-guru kita biasanya kalau bikin slide itu nggak banyak keterangan, hanya tabel-tabel begitu ya. Mudah-mudahan kondisi darurat ini bisa membuat slide ini menjadi berbicara ya. Kita doakan mudah-mudahan Prof. Heru yang tidak bisa hadir di tengah-tengah sejawat sekalian bisa lekas sehat. Saya akan presentasikan tinjauan tahunan mengenai penyakit alergi pernafasan dan mudah-mudahan bisa memberikan update mengenai perkembangan diagnosis dan terapi penyakit alergi respiratori. Presentasi hari ini akan mencakup 3 topik, yaitu definisi penyakit alergi, patofisiologi sederhana penyakit alergi, dan perkembangan penyakit alergi dalam 1-5 tahun terakhir, fokusnya pada modalitas diagnosis, terapi, sampai dengan penggunaan terapi tambahan. Kita lihat ini adalah satu tabel penelitian yang menggunakan ISEC study. Jadi ISEC itu adalah penelitian epidemiologi mengenai asma. Memang sudah cukup lama, tapi kalau kita lihat buka-buka lagi ya penelitian epidemiologi tentang penyakit asma ini sudah tidak banyak, atau kalau boleh tidak dilakukan. Padahal sebetulnya penelitian-penelitian seperti ini akan menjadi eviden di negara kita seberapa jauh perkembangan penyakit-penyakit alergi, termasuk penyakit asma, itu di Indonesia. Bahwa isunya adalah makin tahun ya itu penyakit-penyakit asma itu akan terus meningkat karena berbagai hal. Nah, data ini melibatkan anak-anak usia 13-14 tahun di 4 kota besar. Kita dapat melihat variasi prevalensi yang cukup signifikan antar kota. Ya, Jakarta menunjukkan angka wheezing lebih dari 7% dengan gejala hidung, ya, rinitis itu sekitar 26,7% dan ruam kulit itu 7%. Dan data ini memberikan gambaran baseline prevalensi alergi di Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, data yang lebih terbaru dari tahun 2019 di Surabaya menunjukkan tren yang menarik. Kita lihat bagaimana rinitis alergi tetap mendominasi dengan prevalensi 23,05%, jadi hampir seperempat dari anak sekolah. Kemudian diikuti asma yang sekitar 6,81%, dan food alergi itu sekitar 3,4%, dan dermatitis atopik itu 1,8%. Dan ini menunjukkan adanya peningkatan prevalensi dibandingkan data ISEC sebelumnya yang konsisten dengan tren global peningkatan penyakit alergi. Jadi ternyata di Indonesia tren peningkatan itu juga terjadi. Nah, kita lihat tabel ini. Data dari Poliklinik Alergi Imunologi RSCM menunjukkan pola sensitivity alergi yang khas di Indonesia. Jadi tungau debu rumah, ya khususnya Dermatophagoides farinei dan Pteridinisinus serta Blomia tropicalis itu mendominasi sebagai alergen utama. Dan ini tentu saja penting untuk guidance dalam terapi penghindaran alergi dan pemilihan kandidat imunoterapi apabila memang itu menjadi eviden. Nah, untuk diagnosis rinitis alergi tentu saja kita mengandalkan 4 pilar utama. Yang pertama adalah anamnesis yang mencakup gejala-gejala khas alergi, kemudian riwayat keluarga, dan identifikasi komplikasi. Nah, dan yang kedua adalah pemeriksaan fisik yang teliti, ya, tentu saja juga tes
alergi, ya, bisa menggunakan tes kulit untuk identifikasi alergen spesifik, dan keempat adalah tes laboratorium berupa pemeriksaan IgE spesifik. Ini ingin memberikan ilustrasi bahwa pada pemeriksaan fisik rinitis alergi itu memiliki tanda-tanda karakteristik yang dapat kita lihat di gambar, ya. Jadi allergic sinus atau lingkaran hitam di bawah mata, kemudian nasal crease atau garis horizontal di hidung akibat menggosok hidung berulang, ya, pale dan swollen nasal mucus, dan berbagai tanda lain yang membantu diagnosis klinis. Dan kalau kita lihat korelasi di antara allergic rhinitis dan upper respiratory tract, itu pertama tentu saja kita harus pahami bahwa rhinitis alergi sering tidak berdiri sendiri. Jadi konsep lama one airway, one disease itu menunjukkan keterkaitan erat antara saluran nafas atas dan bawah. Dan rhinitis alergi sering disertai komplikasi seperti sinusitis, otitis media, polip hidung, bahkan asma itu sendiri. Dan pendekatan holistik dalam penanganan ini sangat diperlukan. Jadi kalau teman-teman mendapatkan pasien dengan sinusitis, mesti dicari tahu apakah ada rhinitis, kemudian rhinitis ini disebabkan karena apa? Ingat bahwa rhinitis alergi itu bisa menjadi penyebab. Nah, bagaimana dengan laboratory diagnosisnya? Nah, untuk diagnosis laboratorium, kita memiliki dua pendekatan utama untuk mendeteksi alergi yang dimediasi imunoglobulin E. Pertama adalah skin test atau tes kulit, dan kedua adalah blood test atau tes darah. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam praktek klinis. Nah, kita lihat bagaimana skin prick test, ya. Tes kulit tetap menjadi gold standar untuk diagnosis alergi. Nah, gambar ini menunjukkan contoh skin prick test dengan berbagai alergen, dan hasil positif ditandai dengan wheal dan flare yang berkembang dalam 15-20 menit. Dan tes ini cost efektif, cepat, dan memiliki sensitivitas tinggi. Tetapi tentu saja harus pandai dalam menginterpretasi. Jadi ini menunjukkan adanya sensitisasi imunoglobulin E. Jadi tidak mendiagnosis apakah dia alergi atau tidak terhadap alergen yang positif. Jadi bisa dulu pernah alergi, sekarang sedang alergi, atau ada potensi di masa depan. Nah, berikutnya adalah blood test result, ya. Dan ini adalah salah satu alternatif adalah pemeriksaan IgE spesifik dalam darah. Dan tes ini mengukur kadar antibodi IgE terhadap alergen spesifik, dan keuntungannya tentu saja tidak dipengaruhi oleh obat antihistamin dan dapat dilakukan pada pasien dengan dermatitis yang luas. Dan hasil ini dapat dijelaskan dengan kelas, ada yang menggunakan 0 sampai 6 misalnya, berdasarkan konsentrasi IgE. Tetapi tentu saja kita harus pandai juga menggunakan ini, ya. Dari penelitian kawan-kawan di RSCM, ternyata komponen skin prick test dan IgE spesifik ini pada komponen alergen tertentu itu sensitivitas dan spesifitasnya sangat tinggi. Tetapi untuk komponen yang lain tidak. Apa itu? Ya, IgE spesifik atau panel alergi itu sensitif dan spesifik kalau dibandingkan skin prick test hanya pada tungau debu rumah, bulu kucing, bulu anjing, dan kecoa. Nah, sisanya itu tidak sensitif. Jadi teman-teman jangan berantem dengan pasien gara-gara panel IgE spesifiknya negatif. Ya, jadi kalau pasien mengatakan bahwa saya kalau makan makanan tertentu, udang dan seterusnya, itu muncul urtikaria, jangan berantem karena IgE spesifik atau panel alerginya negatif. Karena belum tentu, ya, kalau kita lakukan skin prick test dia negatif. Ya, karena tadi memang less sensitif dibandingkan dengan skin prick test.
Nah, bagaimana dengan manajemen dari allergic rhinitis ya? Nah, kalau kita lihat sebetulnya pendekatan modern itulah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, ya. Dan modalitas pada terapi alergi itu tentu saja ada 4, ya. Yang pertama adalah menghindari alergen, meskipun sering sulit dilakukan tetapi tetap fundamental. Kemudian yang kedua adalah farmakoterapi dengan berbagai pilihan obatnya, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah imunoterapi alergen yang dapat mengubah perjalanan penyakit. Dan yang keempat tentu saja bila diperlukan kita bisa menggunakan terapi biologis untuk kasus-kasus yang refrakter. Nah, sebetulnya slide ini saya ingin menyampaikan satu studi dari Charpin yang menunjukkan bukti kuat hubungan sebab akibat antara paparan alergen tungau debu dengan sensitisasi. Jadi perbandingan antara populasi di pegunungan Alpen yang bebas tungau dengan populasi di permukaan laut menunjukkan perbedaan signifikan dalam prevalensi asma dan sensitisasi tungau. Jadi sekali lagi kami ingin menekankan bahwa pentingnya environmental control ya pada kasus-kasus penyakit alergi. Nah, ini adalah klasifikasi dari allergic rhinitis ya dari ARIA yang membagi rhinitis alergi berdasarkan frekuensi dan severity. Ya, intermittent kurang dari 4 hari per minggu atau kurang dari 4 minggu, persisten lebih dari 4 hari per minggu dan seterusnya. Dan severity pun dibagi menjadi mild jika tidak mengganggu aktivitas, moderate severe jika mengganggu tidur dan aktivitas atau performa kerja atau sekolah. Nah, kalau kita lihat impact dari rhinitis alergi ini, ternyata dampak rhinitis alergi cukup luas ya terhadap kualitas hidup pasien. Ini dari satu publikasi ya menunjukkan bahwa 77% pasien itu mengalami gangguan tidur. Jadi 46% merasa lelah dan terjadi gangguan aktivitas harian, fungsi kognitif menurun dan produktivitas kerja dan sekolah turun hingga 90% dan bahkan menyebabkan embarrassment terutama pada remaja. Dan ini menunjukkan pentingnya penanganan yang optimal. Dan guideline ARIA memberikan algoritma terapi yang jelas berdasarkan klasifikasi. Jadi untuk mild, intermittent, dimulai dengan antihistamin dan seterusnya. Nah, bagaimana efikasi dari terapi? Nah, data ini menunjukkan efektivitas berbagai terapi untuk rhinitis dan asma berdasarkan evidence level. Misalnya topical steroid itu menunjukkan efektivitas tertinggi untuk rhinitis dan evidence-nya level 1, antihistamin juga efektif, di sini tunjukkan 2+, dan penting untuk memilih terapi berdasarkan evidence yang ada. Jadi saya masih melihat ya kawan-kawan masih menggunakan misalnya aminofilin oral atau aminofilin injeksi misalnya untuk terapi asma, padahal terapi modern yang sudah banyak diterbitkan guidelines-nya bahkan setiap tahun itu sudah meninggalkan misalnya. Termasuk juga terapi-terapi untuk rhinitis. Nah, treatment option, jadi ini ingin menunjukkan bahwa pilihan terapi yang tersedia itu sangat beragam. Mulai dari nasal saline irrigation, antihistamin, kemudian kortikosteroid baik oral maupun intranasal, antagonis leukotrien, vasokonstriktor, dan seterusnya. Dan pemilihan terapi harus individual berdasarkan kondisi pasien. Jadi sekali lagi hati-hati dalam menggunakan guidelines ya. Jadi kita harus memperhatikan pasien kita setiap individu. Dan bagaimana dengan imunoterapi? Nah, imunoterapi diindikasikan pada pasien dengan penyakit yang dimediasi IgE yang tidak terkontrol dengan farmakoterapi. Dan indikasi meliputi kontrol gejala yang tidak adekuat, keinginan untuk menghindari penggunaan obat jangka panjang, efek samping obat yang tidak diinginkan, atau keinginan untuk menghindari farmakoterapi jangka panjang. Ya.
Dan ya saya kira imunoterapi alergi merupakan satu-satunya kelas pengobatan untuk alergi pernafasan yang berpotensi mengubah perjalanan alamiah penyakit. Nah, ini adalah satu data meta-analisis mengenai efektivitas imunoterapi yang signifikan. Ya, untuk SCID ya pada rinitis musiman misalnya dikatakan bermakna untuk menurunkan gejala, dan untuk SLID misalnya juga demikian. Keduanya mengurangi kebutuhan obat secara signifikan, dan ini adalah evidence yang kuat untuk penggunaan imunoterapi. Jadi kalau ditanya bagaimana imunoterapi, maka data ini berkata demikian. Izin dok, waktunya 1 menit lagi. Baik, terima kasih. Nah, sebetulnya slide ini masih ingin bicara tentang biologic agent pada alergi rinitis, kemudian asma bronchial dan seterusnya. Jadi ingin menunjukkan saja bahwa asma ini menjadi masalah kesehatan global yang serius, dan alhamdulillah sekarang ini pengobatan asma bisa sampai bisa sudah dikerjakan oleh kawan-kawan, ya terutama asma terkontrol untuk melanjutkan terapi inhaler itu sudah bisa didapat di klinik di puskesmas untuk pasien JKN. Dan ini adalah gambaran asma eksaserbasi, ya piramid asma eksaserbasi menunjukkan bahwa yang terlihat hanyalah puncak gunung es, dan kematian dan eksaserbasi berat itu dapat dicegah. Nah, tentu saja adalah mendeteksi secara dini asma dan kemudian mengontrolnya dan bisa mengidentifikasi mana yang harus dirujuk, mana yang harus ditangani. Dan ini adalah lokal data asma yang berubah di RSCM, ya menunjukkan situasi yang tidak berbeda, ya dari 100 pasien asma itu 64% tidak terkontrol, dan sisanya terkontrol baik sekitar 28% dan seterusnya. Nah, ini yang ingin diingatkan lagi bahwa ada asma iceberg phenomenon, di mana asma itu menunjukkan bahwa yang terlihat adalah eksaserbasi dan gejala. Jadi kalau kawan-kawan menangani pasien asma di IGD, ya sebetulnya yang tidak terlihat adalah hyperresponsiveness bronchus, ada inflamasi jalan nafas, dan jangan lupa kalau tidak ditangani terjadi remodeling jalan asma yang merupakan underlying patologi yang sesungguhnya. Ya, saya kira slide yang lain bagaimana kita menangani, kemudian peran SABA, ya dan seterusnya yang saya kira sudah banyak dibahas oleh Gina, ya penggunaannya. Misalnya sekarang ini kita juga mengkombinasikan dengan corticosteroid inhaler pada pasien-pasien yang tidak hanya refrakter atau persisten, tetapi juga pada saat terjadi eksaserbasi. Jadi penggunaan SABA dan penggunaan inhale corticosteroid itu menjadi penting dalam eksaserbasi karena ada inflamasi pada setiap eksaserbasi. Ya, itu barangkali yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan mengingatkan kembali bahwa ada penyakit alergi pernafasan yang barangkali ada di depan kita semua, dan kita tahu bahwa pada setiap diagnosis penyakit alergi ada inflamasi di sana, dan kemudian kita boleh pilihkan terapi yang sesuai evidence. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.